Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang mengabulkan doa hamba-hambanya, yang maha mendengar setiap bisikan hati, dan yang maha mengabulkan setiap permohonan yang tulus. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita akhlak mulia dan jalan keselamatan. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti pernah berada dalam kesulitan, kebingungan atau kebutuhan, dan pada saat itu tak ada harapan lain selain mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Namun tahukah kita bahwa ada doa-doa yang tidak hanya diajarkan oleh Rasulullah, tetapi sampai beliau bersumpah bahwa doa-doa tersebut pasti dikabulkan? Mari kita simak bersama. 3 doa agung yang telah dijamin mustajab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang bisa menjadi senjata utama dalam setiap keadaan jika kita panjatkan dengan penuh iman dan keyakinan. 3 doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dengan 3 doa ini, bahwa 3 doa ini kalau kita berdoa dengannya maka tidak akan ditolak alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 3 doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah bahwa doa-doa ini pasti mustajab? Secara umum tidak ada amalan yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi doa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi sebuah doa, karena doa itu gambaran dari tauhid seseorang. Bahkan dalam setiap ibadah yang kita lakukan pasti terkandung doa di dalamnya. Ibadah apa saja, karena minimalnya saat kita melakukan ibadah, kita hanya mengharap bahwa ibadah-ibadah kita itu diterima dan berpahala. Maka dari itu doa ini nilainya sangat tinggi sekali. Tapi sayang banyak yang tidak tahu nilai sebuah doa. Padahal para nabi dan rasul sangat mengagungkan doa. Seolah-olah tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali mereka, para nabi dan rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita lihat saja beberapa kisah yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana para nabi itu saat mereka ditimpa kesulitan, maka mereka akan tadarru, merendahkan diri kepada Allah dan berdoa agar kesulitannya dihilangkan. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya diombang-ambingkan ombak, yang sebelumnya Nabi Nuh hampir tidak selamat dari kaumnya setelah 950 tahun berdakwah tetapi ditolak dakwahnya. Sampai-sampai ketika kaumnya sudah hampir berani bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Nuh, maka Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku hampir dikalahkan oleh kaumku, maka tolong aku." Maka semata-mata Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Semua para nabi telah memanjatkan doa-doa itu kecuali nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sengaja tidak mengungkapkan doanya di dunia tetapi disimpan untuk menjadi simpanan di akhirat. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doanya Nabi Nuh, yaitu ketika ia meminta kehancuran kepada kaumnya dan mengatakan, "Jangan kau sisakan satu jiwa pun ya Allah kecuali kau binasakan." Dan Allah kabulkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu-pintu langit, kemudian dihujani sederas-derasnya. Bumi itu kemudian memancarkan sumber-sumber air yang ada, lalu naik ke langit sehingga bertemulah 2 air itu dan menjadi banjir bandang taufan yang sangat besar yang meluluh lantakan semua yang ada, menenggelamkan semua manusia dan tidak ada yang selamat kecuali yang ada di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Begitulah nilai sebuah doa. Nuh berdoa kepada Allah saat kapalnya diombang-ambingkan ombak. Ia pun meminta keselamatan kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Kami selamatkan Nuh dan seluruh keluarga yang beriman yang ada di perahu itu dari petaka yang sangat hebat." Itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita lihat nabi-nabi lainnya seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Lama beliau tidak punya keturunan, tetapi ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Maka Zakaria pun berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran di permulaan surat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada Zakaria. Ketika Zakaria berada di mihrab, malaikat datang dan mengatakan, "Kami memberi kabar dari Allah bahwa engkau akan memiliki putra bernama Yahya." Dan banyak lagi. Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa banyak penyakit, akhirnya kemudian berdoa kepada Allah
dan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya serta kembalikan nikmat-nikmatnya, termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saat perang Badar. Malam harinya Rasul berdoa dengan istighasah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, ketika engkau wahai Muhammad beristighasah kepada Rabbmu, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan istighasahmu. Dan keesokan harinya ketika terjadi perang Badar, Allah menangkan umat Islam. Dan begitulah, tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi. Harusnya ini menjadi pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan sebuah doa. Karena itu silahul mu'min, senjata kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, di sana ada doa-doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa siapapun yang memanjatkannya pasti dikabulkan doanya. Apa saja itu? Yang pertama disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan sebuah hadis. Satu hari, kata Sa'ad, marartu bi Utsman bin Affan. Aku lewat di hadapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ketika itu beliau berada di masjid. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, tapi Utsman tidak menjawabnya. Sampai 3 kali aku mengucapkan salam, tetap tidak dijawab. Akhirnya kata Sa'ad, fa'ataitu amiral mu'minin. Aku pun menjumpai Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku katakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, apakah telah terjadi sesuatu dalam Islam ini? Umar menjawab, apa maksudmu? Saat menjelaskan bahwa ia lewat di masjid Nabi, di situ ada Utsman. Ia mengucapkan salam kepadanya, namun Utsman tidak menjawab. Umar pun memanggil Utsman untuk menanyakan langsung, ya Utsman, apa yang mencegahmu untuk menjawab salam dari saudaramu Sa'ad ini? Utsman menjawab, aku tidak mendengarnya. Tapi Sa'ad tetap yakin bahwa ia telah mengucapkannya. Akhirnya Utsman berkata, mungkin waktu itu aku sedang punya masalah. Aku sedang melamun, menghayal. Utsman menjelaskan bahwa ia sedang teringat sebuah doa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersumpah dengannya. Siapa yang membacanya, maka akan dihilangkan setiap kesulitannya, setiap kesusahannya, setiap gundah gulana akan diangkat oleh Allah. Namun saat Rasul hendak mengajarkan doa itu, datang seorang Arab Badui mengganggu Nabi dengan pertanyaan. Hingga Nabi lupa menyebutkan lafaz doa itu dan langsung pulang. Kata Sa'ad, ya Utsman, bukankah aku ada di situ? Aku kejar Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena penasaran ingin tahu lafaz doanya. Akhirnya Sa'ad mengikuti Rasul sampai ke rumahnya. Ia mengetuk pintu dan berkata, ya Rasulullah, doa apa yang Anda maksud? Doa yang Anda bersumpah bahwa siapapun yang membacanya akan dihilangkan kesulitannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah doanya Zunnun, pemilik ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Doanya adalah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Rasul berkata, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari sini kita tahu bahwa riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad. Sebagian ulama ahli tahqiq menghasankan hadis ini dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Doa Zunnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini untuk suatu keperluan, kecuali Allah akan mengabulkannya. Para ulama menjelaskan kenapa doa ini begitu mustajab. Karena ada 5 poin penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, janji Rasulullah yang pasti. Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan bahwa doa ini pasti dikabulkan. Beliau bahkan bersumpah untuk menegaskan kemustajaban doa ini, padahal ucapan beliau sendiri sudah merupakan wahyu. Maka ketika beliau sampai bersumpah, ini menunjukkan keagungan dan kekuatan doa ini. Yang kedua mengandung kalimat tauhid. Doa ini dimulai dengan kalimat La ilaha illa anta, kalimat tauhid. Kalimat ini adalah kalimat yang paling agung, sebagaimana sabda Rasulullah, Afdalul kalami la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan adalah la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini menunjukkan bahwa yang bisa menolong hanya Allah. Yang ketiga mengandung 3 makna spiritual yang kuat. Doa ini mencerminkan 3 perasaan mendalam. Tauhid, la ilaha illa anta, pengakuan hanya Allah satu-satunya Tuhan. Takdis, pensucian Allah, subhanaka, menyucikan Allah dari segala kekurangan. Inkisar, kerendahan diri. Inni kuntu minaz zalimin, mengakui dosa dan kehinaan diri.
Kalau tiga makna ini dipahami dan dihayati, maka akan muncul rasa tunduk, patuh, dan pengagungan yang dalam kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, berisi keimanan yang kuat. Doa ini bukan sekadar lafaz, tetapi juga bentuk dari keimanan yang tinggi kepada Allah. Maka orang yang berdoa dengan doa ini, dia sedang menampakkan iman dan keyakinannya bahwa Allah Maha Kuasa menolong. Yang kelima, mengandung penyerahan diri total. Bagian terakhir dari doa ini, yaitu inni kuntu minaz zalimin, adalah bentuk penyesalan dan pengakuan dosa yang sangat tulus. Seseorang yang berdoa dengan penuh perasaan ini berarti sedang menyatakan bahwa ia tak berdaya dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka karena kelima poin ini, Allah pasti mengabulkan doa orang yang membacanya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam. Lalu apakah doa ini hanya khusus untuk Nabi Yunus? Jawabannya tidak. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 87-88. وَذَا لَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِيِ الْمُؤْمِنِينَ. Artinya, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam kegelapan, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Perhatikan kalimat terakhir. وَكَذَّلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi Yunus bisa diamalkan oleh siapa saja dari umat ini, asal dia seorang mukmin yang berdoa dengan penuh iman dan keikhlasan. Kisah singkat Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah ke suatu negeri bernama Nainawa, terletak di wilayah Irak, namun kaumnya menolak dakwahnya. Lalu Nabi Yunus meninggalkan mereka dalam keadaan marah padahal belum mendapat izin dari Allah. Inilah sebabnya Allah menegurnya. Dalam perjalanannya Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Di tengah laut kapal itu terombang-ambing dan muncul seekor ikan besar. Maka dilakukan undian siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal selamat. Dan nama Nabi Yunus keluar sebanyak 3 kali. Maka ia sadar bahwa ini adalah takdir Allah. Ia pun menceburkan diri dan langsung ditelan oleh ikan. Namun Allah memerintahkan agar ikan itu menelan tapi tidak mengunyahnya. Nabi Yunus hidup dalam perut ikan dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan malam. Dalam kondisi ini Nabi Yunus sadar tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Maka beliau terus berdoa dengan kalimat tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa najjaynahum minal ghammi, kami selamatkan dia dari kesulitan. Dan selanjutnya Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'miniin, dan seperti itu pula kami selamatkan orang-orang beriman. Kesimpulan dan anjuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah bahwa siapapun yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini pasti dikabulkan. Jadi saat kita memohon sesuatu kepada Allah, selipkanlah doa ini terlebih dahulu. Misalnya, untuk jodoh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, berikanlah aku pasangan yang saleh salihah. Untuk kesembuhan penyakit, ya Allah sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Untuk kelapangan rezeki, keluarga, anak-anak dan segala urusan. Karena hidup ini pasti ada masalah, maka jangan tinggalkan senjata utama kita, doa. Dan doa ini, doanya Nabi Yunus telah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai doa yang mustajab. Yang kedua, doa yang mustajab yang Rasul bersumpah atasnya adalah doa yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yakni Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah selama 10 tahun hingga wafatnya beliau, dikenal sebagai Khadimur Rasul, berkata, Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan, wa rajulun qaimun yusalli. Aku sedang duduk bersama Rasulullah dan di dekat kami ada seorang lelaki yang sedang menunaikan salat. Ketika lelaki tersebut selesai rukuk dan sujud serta berada dalam posisi tasyahud akhir, ia pun berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'u as-samawati wal ard, ya jal jalali wal ikram, ya hayyu, ya qayyum, inni as'aluk. Artinya,
Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala pujian bagimu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang maha pemberi anugerah, pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Setelah mendengar doa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung. Apabila dia diminta dengan nama itu, dia akan mengabulkannya. Apabila dimohon sesuatu dengan nama itu, dia akan memberikannya. Siapa yang memohon sesuatu dengan menyebut nama-nama tersebut, pasti diberikan. Mengapa doa ini sangat mustajab? Karena dalam doa ini terkandung Ismul Azam, nama Allah yang agung. Para ulama menyebut bahwa di antara nama-nama agung tersebut adalah Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan ada yang mengatakan lafaz Allah itu sendiri adalah Ismul Azam. Ketiganya terkandung dalam doa ini. Kisah Bal'am bin Ba'urah. Dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Palestina, Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dalam perjalanan mereka melewati sebuah bukit panjang bernama Bukit Husban hingga sampai pada suatu kaum dari bangsa Kan'aniyin, penduduk asli wilayah tersebut. Kaum itu khawatir kalau Musa dan Bani Israel hendak menjajah mereka. Maka mereka mencari seseorang yang doanya mustajab untuk mendoakan kehancuran Nabi Musa dan kaumnya. Maka mereka mendatangi seorang ahli ibadah bernama Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama besar dari Bani Israel. Ia terkenal karena doanya yang selalu dikabulkan karena dia menguasai Ismul Azam dari Taurat. Awalnya Bal'am menolak, ia berkata, celakalah kalian. Yang kalian minta agar aku doakan kehancurannya itu adalah seorang Rasul dari golongan Ulul Azmi. Namun karena terus diberi iming-iming harta, jabatan dan kedudukan oleh para pembesar Kan'an, akhirnya ia tergoda juga. Tapi saat ia mulai berdoa, justru lidahnya kepeleset. Doa yang harusnya untuk kehancuran Musa, justru terucap untuk kehancuran kaum Kan'an sendiri. Ia pun berkata, aku tidak tahu kenapa lidahku tergelincir terus. Akhirnya karena doanya sudah tidak mujarab lagi, dia mencari cara lain, menggoda Bani Israel dengan wanita-wanita cantik. Maka terjadi zina di kalangan Bani Israel, turunlah azab kepada mereka berupa ta'un, wabah, yang tidak berhenti sampai pezina itu dihukum. Pelajaran dari kisah Bal'am ini adalah Ismul Azam memang sangat berpengaruh dalam mustajabnya doa. Tapi jika digunakan dengan niat buruk, Allah akan membatalkannya. Asmaul Husna dan Ismul Azam. Nama-nama Allah dalam Asmaul Husna memang 99, namun itu bukanlah batasan. Di antaranya ada nama-nama yang disebut sebagai Ismul Azam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ya Jal Jalali wal Ikram adalah Ismul Azam. Ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum adalah Ismul Azam. Dan ada yang mengatakan Allah itu sendiri adalah Ismul Azam. Dalam doa ini ketiga-tiganya disebut sehingga tidak diragukan lagi kekuatan dan keutamaan doa ini. Contoh praktik doa, kita bisa menggunakan doa ini di berbagai keadaan, misalnya, Ya Allah, aku ingin memulai usaha baru, tolong mudahkan urusanku, Ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, aku ingin menikah, berikan jodoh yang terbaik, Ya Hayyu Ya Qayyum. Gunakan nama-nama agung tersebut dalam setiap doa dan insya Allah akan diijabah. Kesimpulan kedua, doa kedua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah atasnya adalah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'u as-samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu, ya qayyum. Setelah membaca doa tersebut, silakan lanjutkan dengan permintaan pribadi kita. Maka insya Allah, berdasarkan sabda Nabi, doa itu akan dikabulkan dan permintaan itu akan diberikan. Yang ketiga, di antara doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersumpah bahwa doa itu pasti akan dikabulkan adalah doa yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan pula oleh Syekh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Sami'an Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan yad'u. Rasulullah pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Dalam doanya lelaki itu mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwa Engkaulah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau yang Maha Esa,
tempat bergantung segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Setelah mendengar doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, laqad sa'alallah bismihi al-azam, idza du'iya bihi ajab, wa idza su'ila bihi ata." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung. Jika dia dimohon dengannya, dia akan mengabulkan. Jika diminta dengan nama itu, dia akan memberikan. Kekuatan kandungan doa ini. Keistimewaan dari doa ini adalah karena mengandung surah Al-Ikhlas secara makna. Allah Al-Ahad As-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semua ini mengarah pada tauhid murni dan inilah salah satu bentuk pengagungan tertinggi kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, Dia Esa, tidak memiliki sekutu, Dia tempat bergantung segala sesuatu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Dan sebagaimana dijelaskan para ulama, Ismul Azam terkandung dalam lafaz Allah itu sendiri. Karena semua Asmaul Husna kembali kepada lafaz Allah, maka tidak heran jika Rasul bersumpah bahwa siapa yang menyebut nama-nama ini dalam doanya, pasti akan dikabulkan. Dan jika meminta sesuatu, pasti akan diberi. Penutup, 3 doa mustajab yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Mari kita simpulkan, 3 doa yang sangat luar biasa ini adalah doa Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa sahabat yang mendirikan salat riwayat Anas bin Malik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Al-Mannan. Badi'u as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Doa sahabat dalam riwayat Buraidah ibn Husayb. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta. Al-Ahad. As-Somad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah bahwa siapa yang berdoa dengan salah satu dari doa ini lalu memohon sesuatu kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Tapi tentu saja ada syarat-syarat dan adab yang harus diperhatikan. Catatan penting syarat terkabulnya doa. Harus mengagungkan Allah terlebih dahulu. Jangan langsung meminta, tapi awali dengan memuji Allah sebagaimana dalam 3 doa tersebut. Hati harus bergantung hanya kepada Allah. Jangan sampai lisan berdoa kepada Allah, tapi hati bergantung pada makhluk atau usaha dunia. Harus yakin dikabulkan, jangan menguji, jangan niat coba-coba dulu kalau manjur lanjut. Doa tidak akan dikabulkan dari hati yang lalai atau ragu. Jauhi sebab-sebab tertolaknya doa seperti memakan yang haram, memakai pakaian dari hasil haram, mengandung dosa dalam doa, mendoakan keburukan untuk sesama muslim, memutus silaturahim. Perhatikan waktu dan tempat yang mustajab seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, saat sujud dalam salat, saat hujan turun, ketika safar, saat sedang dizalimi dan lain-lain. Saudaraku, betapa agung dan luar biasa doa-doa ini. Sampai Rasul sendiri bersumpah demi zat yang jiwanya di tangan Allah, bahwa siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan dan adab pasti akan dikabulkan. Maka jangan sia-siakan peluang emas ini. Amalkan doa-doa ini dalam kehidupan harian. Hafalkan, hayati, dan jadikan bagian dari permohonan kita kepada Allah. Sahabat sekalian, dari 3 doa mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar satu hal penting. Doa adalah kekuatan terbesar seorang mukmin. Bukan karena panjangnya lafaz, bukan pula karena indahnya susunan kata, tetapi karena keikhlasan, pengagungan kepada Allah dan keyakinan yang dalam. Jangan remehkan doa, jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Hafalkan, amalkan dan jadikan 3 doa ini sebagai bagian dari kehidupan harian kita. Ucapkan dengan hati yang tunduk dan penuh harap, insya Allah pertolongan Allah akan datang di waktu yang terbaik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang doanya didengar, dikabulkan, dan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah